Nah, jadi manfaat dari jadi beberapa kegunaan dari alat ini itu seperti dapat dipakai dalam Disney Resort Hotel, theme park, water park, check-in, pass-pass, dan lain-lain. Terus ada pun manfaat dari alat ini itu meningkatkan efisiensi pengunjung dalam mengakses berbagai pilihan liburan. Karena band ini terhubung dengan rekening, jadi tidak perlu jadi kalau misalnya mau ke dunia hiburannya itu tinggal scan di alatnya saja langsung bisa masuk seperti itu. Oke, jadi saya menjelaskan mungkin dari komponen IoT-nya. Jadi Magic Band Disney ini terhubung dengan berbagai sensor yang tersebar pada taman bermain Disney. Jadi sensor-sensor itu akan yang tersebar mengirimkan data mengenai apa yang sedang dilakukan oleh pengguna. Jadi data-data dari aktivitas pengguna akan terkirimkan melalui sensor-sensor tersebut. Dan Magic Band bersama dengan sensor-sensor inilah yang istilahnya membentuk suatu giant data processor atau yang biasa disebut sebagai Internet of Things, seperti itu. Kalau dari sisi big datanya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu, kan Magic Band mengumpulkan berbagai jenis data ya. Jadi data yang diperoleh dari pengunjung itu akan dikumpulkan untuk pengembangan dan pengalaman pengunjung pada The Happiest Place on Earth, seperti itu. Dari komponen cyber security-nya, Disney Band ini menggunakan chip RFID atau Radio Frequency Identification. Nah, kelemahan terbesar dari komponen ini adalah adalah tokennya yang bisa di-copy. Jadi kayak bisa di-copy. Tapi dari Disney sendiri sudah mempersiapkan berbagai cara untuk menanggulanginya. Jadi yang pertama itu, ini kan kalau yang saya tuliskan di sini itu salah satu contoh solusinya adalah dengan dibuat multi-factor authentication berupa nomor PIN. Jadi kayak meskipun bisa masuk ke wahana bermainnya, tapi kalau misalnya mau membeli sesuatu itu masih harus memasukkan PIN. Jadi kayak meskipun tokennya bisa diduplikat, tapi tetap tidak bisa dengan mudah istilahnya kita memakai uang dari akun lain seperti itu. Tapi selain dari sisi teknisnya juga ada solusi dari sisi non teknisnya yang memang tidak saya catatkan di sini. Jadi contohnya itu seperti misalnya saya ingin mengcopy token seseorang, saya kan harus membawa peralatan yang dibutuhkan itu harus berada di dekat tempat scanningnya. Jadi kayak dekat dengan orangnya seperti itu, posisi targetnya. Nah, yang pertama itu kan membutuhkan waktu. Jadi ada kemungkinan itu orang yang kita targetkan itu sudah masuk duluan. Dan token yang sama itu tidak bisa masuk 2 kali. Jadi kalau token yang satu sudah ke-scan masuk, jadi kalau kita dapat token mereka pun kita sudah tidak bisa masuk lagi. Terus solusi lainnya dari Disney sendiri juga mereka melakukan pengecekan tas. Di mana kalau ada barang-barang elektronik itu pasti mencurigakan dan kemungkinan akan tertahan lama di antrian. Jadinya target kita bisa masuk duluan seperti itu. Terus yang ide kedua tuh contoh produk kedua tuh Climate Corporation yang diterapkan di Chicago atau Illinois. Chicago, Illinois maksud saya. Terus jadi ini contoh gambar alatnya. Penjelasan produknya itu dia saya akan singkat dengan istilah Field View ya. Nama lengkap produknya itu The Climate Corporation Field View. Jadi ini alat yang ditujukan untuk mengumpulkan data dari semua peralatan pertanian. Jadi manfaat utama yang diharapkan di sini itu memaksimalkan keuntungan dalam aspek pertanian yang diperoleh. Jadi kalau kita lihat dari komponen IoT-nya, jadi Field View itu kan tadi mengumpulkan data pertanian. Jadi data pertanian itu nanti dapat disimpan di iPad melalui Bluetooth. Jadi kayak sensornya tuh terhubung dengan iPad sehingga pengguna dapat mengumpulkan dan menyimpan data bersangkutan dengan ladang. Jadi ada aplikasinya seperti itu. Jadi dapat meng-keep track istilahnya kondisi dari pertaniannya. Terus juga Field View ini mengumpulkan, menganalisis dan memvisualisasikan data seputar pertanian pribadi dan mengirimkan data tersebut untuk platform lain dan pabrik pembuat platform. Jadi seperti ini. Kalau ada masalah misalnya di ladang itu nanti bisa dianalisis dan dikirimkan jadi sebagai bahan untuk pengembangan alat-alat peralatan pertanian seperti itu. Jadi apa yang terjadi di ladang itu akan dikirim seperti itu. Field View juga memfasilitasi sharing data sehingga akan tercipta dataset yang kompleks dan besar. Oke, terus dari produk ketiga itu iTap R2 yang ini juga diterapkan di Chicago, Illinois. Terus iTap ini adalah apa? Dia itu adalah alat yang menerapkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dari gear itu.
Jadi kalau manfaat yang dirasakan ini itu menghemat pengeluaran ya pastinya. Jadi meningkatkan pemasukan atau bisa dikatakan juga mengurangi pengeluaran sebesar 2 juta dolar per tahunnya. Jadi konsep kerjanya alat ini itu bagaimana? Dia akan dilakukan sensor dan ada kecerdasan buatan yang bisa mengatur seberapa lama tab itu harus buka. Jadi birnya turun terus sampai sudah disensor cukup, nanti birnya akan berhenti. Jadi itu meningkatkan efisiensi seperti itu. Kalau dari sisi komponen IoT-nya itu beroperasi iTab R2 ini beroperasi pada jaringan iTab yang terus-menerus mengawasi keseluruhan sistem dalam suatu interface yang sederhana. Seperti itu. Jadi ada interface yang juga memudahkan user dalam mengawasi seperti itu. Dan lebih seringnya dulu iTab ini dianggap sebagai IoT untuk BIR, di mana alat ini mengirimkan data ke inventory dan analisis terhadap konsumsi, sehingga bisa diambil keputusan bisnis yang lebih tepat seperti itu. Dari komponen big datanya, jadi iTab R2 ini melakukan tracking pada saat pengoperasiannya secara real time, kemudian memilih data mengenai pemakaian dan konsumsi, dan mengirimkannya melalui jaringan iTab. Jadi iTab ini ada jaringan sendiri ke suatu komputer atau aplikasi mobile. Jadi seperti konsepnya IoT pada umumnya, ada alatnya, ada sensornya, ada juga visualisasi aplikasinya seperti itu. Terus untuk produk keempat itu Karto yang diterapkan di Brooklyn, New York. Jadi Karto ini platform untuk mengembangkan location intelligence application dengan menggunakan data streams. Jadi sesuai namanya nih mungkin agak kurang cocok kalau disebutkan sebagai IoT karena ini platform, jadi nggak ada barang fisiknya seperti itu. Mungkin agak sedikit miss di sini. Tujuan dari platform ini adalah menyediakan data peta yang bisa dipakai untuk beberapa hal seperti waste collection, traffic management, smart buildings, dan lain-lain. Jadi ada data yang sangat lengkap di sini dan bisa dipakai untuk dalam mengembangkan aplikasi seperti itu dan berbayar sih. Jadi manfaat dari platform ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam memvisualisasikan, menganalisis, dan memperoleh informasi dengan menggunakan data pengguna yang ditambahkan dengan data Karto sendiri. Jadi data Karto ini juga mengambil data penggunanya dan untuk semakin mengembangkan produk mereka sendiri, platform mereka sendiri. Komponen IoT-nya itu Karto memperoleh berbagai macam data seperti data lalu lintas, data kualitas udara, dan sebagainya dari sensor yang terletak di berbagai tempat. Ya, jadi mereka juga meletakkan sensor di berbagai tempat ya. Mungkin untuk sekarang itu fokusnya masih yang di Brooklyn karena memang baru diterapkan di sana. Terus Karto tidak hanya mengumpulkan data melalui sensor, mereka juga melalui data yang diinput pengguna. Data-data yang diinputkan ini bisa membantu perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan faktor-faktor seperti matinya transportasi publik, dampak badai, dan lain-lain. Seperti jadi lebih seperti yang contoh yang dijelaskan teman sebelumnya, yang soal traffic management juga bisa diterapkan di sini. Seperti itu. Terus contoh yang terakhir itu apps. Yang ini diterapkan di Atlanta, Georgia. Apps itu suatu perusahaan yang menawarkan servis pengiriman dan logistik barang. Jadi armada pengirim apps ini ditujukan untuk mengantarkan barang dan dengan waktu dan biaya yang se-efisien mungkin. Jadi bisa dikatakan seperti mengefisiensikan pengantaran. Manfaat yang dihasilkan adalah penghematan biaya dan bahan bakar yang mana secara tidak langsung juga akan berakibat baik pada lingkungan. Seperti itu manfaatnya. Terus komponen IoT-nya itu data-data yang diperoleh didapat dari berbagai sensor yang terhubung dalam setiap kendaraan apps. Seperti itu. Jadi ada sensornya di kendaraan apps. Terus komponen big datanya itu apps mempunyai armada pengantaran dengan berbagai sensor, yang mana setiap sensor itu merekam sekitar 200 data point. Nah, data-data ini akan dipakai dalam optimasi. Jadi secara sederhana itu semua data yang dipakai itu digunakan untuk mengembangkan produk mereka lebih lanjut, seperti itu. Ini beberapa referensi dari saya. Sekian untuk tugas pertama. Terus untuk tugas kedua itu di-share tentang beberapa platform open data. Jadi saya sudah mengumpulkan dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Brunei. Mungkin kita mulai saja dari yang pertama juga. Dari sedikit mengenai apa itu open data. Jadi open data adalah data yang bisa dipakai ulang dan distribusikan ulang kepada siapapun secara gratis sesuai namanya open. Jadi kayak siapapun bisa mengaksesnya dan lain-lain. Berikut beberapa poin dalam open data itu. Yang penting itu availability dan akses data harus tersedia secara utuh, membutuhkan biaya yang masuk akal untuk memperolehnya, dan dalam bentuk yang umum dan mudah dimodifikasi. Maksudnya bentuk yang umum di sini extension file.
yang umum dipakai oleh orang. Seperti itu. Mungkin Excel, mungkin CSV, dan lain-lain seperti itu. Terus poin kedua tuh reuse dan redistribution, data yang disediakan harus diperbolehkan untuk dipakai dan distribusikan ulang. Termasuk digabung dengan data lain. Karena kalau tidak diperbolehkan untuk dipakai, jadinya tidak berguna sih kalau datanya sudah dikumpulkan, seperti itu. Yang poin ketiga tuh universal participation, kedua poin di atas harus berlaku untuk semua orang tanpa memandang tujuan pemakaian kelompok atau individu yang memakainya. Jadinya universal lah, terbuka untuk semua orang. Terus kenapa kita perlu open data? Yang pertama itu open data membantu memberikan keuntungan yang sangat beragam kepada pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat. Open data dapat membantu membuat pemerintahan lebih transparan. Jadi masyarakat bisa benar-benar melihat kinerja pemerintah, seperti menyediakan bukti bahwa uang pajak dialokasikan dan dihabiskan untuk hal yang benar. Terus, ini ada satu contoh menurut David Eves, aktivis Open Government, pemerintah Kanada menghemat 3,2 miliar dolar pada fraudulent charitable donation pada tahun 2010 karena open data. Jadi ini kisahnya tuh sebenarnya lebih ke ada donasi yang diberikan. Terus selama ini ternyata donasi itu dikorupsi dan tidak ada yang tahu. Kebetulan ada satu orang suatu hari itu dia mempunyai satu project, jadi dia ingin mengumpulkan data donasi dan dia menemukan keanehan pada data tersebut. Kenapa istilahnya panti asuhan yang terbesar yang terkenal itu ranking donasinya itu bukan nomor 1. Maksudnya penerimaan donasinya bukan nomor 1, padahal harusnya di nomor 1. Dan itu ada di ranking 3, jadi agak aneh, dan akhirnya diselidiki dan memang ternyata ada penggelapan dana seperti itu. Oke, terus kita mulai dari contoh open data di Asia Tenggara. Yang pertama itu Satu Data Indonesia. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang menjelaskan tadi. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat disebarkan dan dipakai antar instansi pusat serta daerah. Satu portal data Indonesia diupayakan penuh untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional. Ya, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, itu bahwa tujuannya open data itu memang untuk transparansi pemerintah. Dan mungkin teman-teman juga sudah menjelaskan ya soal tampilan open data ini. Jadi di sini ada filternya berdasarkan tahun, berdasarkan pemerintahan kabupaten dan lain-lain. Jadi pada halaman data Satu Data Indonesia itu disediakan berbagai data yang telah dikumpulkan mereka. Data tersebut dapat difilter melalui berbagai pilihan ini. Cuman dalam penilaian saya sendiri juga masih belum cukup sistematis ya, karena yang pertama itu tidak diurutkan berdasarkan apa istilahnya, tidak diurutkan berdasarkan nama atau gimana. Jadi kayak tidak diurutkan berdasarkan abjad, maksud saya, kayak random gitu, kayak kadang ada D terus C terus di bawahnya ada di atasnya ada B, ada K gitu, tidak terurut, jadi agak pusing memang. Terus kedua itu data.gov.sg atau open data milik Singapura. Jadi data.gov.sg ini dikembangkan oleh pemerintah Singapura. Pada halaman berandanya langsung terlihat pembagian data seperti ekonomi, edukasi, lingkungan, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya terdapat gambaran berupa graf yang menggambarkan data seperti pembagian. Jadi tadi juga sempat disinggung ya, di bagian agak bawahnya itu nanti ada graf-graf secara umum kayak pembagian warga negara berdasarkan jenis kelamin, etnis, dan lain-lain, distribusi jenis kendaraan per tahun dan lain-lain seperti itu. Jadi kayak memberikan gambaran singkat, mungkin mereka sudah ada riset tentang data apa yang benar-benar diperlukan seperti itu. Ya, bukan yang diperlukan, maksudnya data apa yang paling sering diperlukan, jadi ditampilkan di halaman beranda. Seperti itu. Terus dari sini juga ada menyediakan API yang dapat digunakan oleh developer jika ingin mengembangkan aplikasi menggunakan open data ini. Jadi ada API-nya yang bisa dipakai. Atau API itu Application Programming Interface. Jadi bagaimana kita bisa memakai data yang dikumpulkan oleh pemerintahan Singapura itu di aplikasi kita menggunakan satu media yang namanya API. Seperti itu. Terus yang keempat itu data.gov.my atau yang dari Malaysia kalau saya tidak salah. Ya, terbuka Malaysia. Jadi sama seperti yang Singapura ini juga dibagi per kategori, ada pemetaan, pendidikan, pertanian, jenayah, dan lain-lain. Juga ditampilkan beberapa graf seperti 10 penyumbang dataset tertinggi, 10 klaster tertinggi, dan lain-lain. Jadi kayak di bawahnya itu juga ada beberapa graf umum. Terus ada yang dari Thailand.
Open Data dari Thailand ini sama seperti platform sebelumnya juga mengelompokkan beberapa kategori di bagian bawahnya. Pada halaman beranda juga ditampilkan beberapa graf data yang sejak saat ini menunjukkan data. Oh, kemarin waktu saya cek itu menunjukkan datanya sejak 1 Maret. Jadi bisa jadi mereka memang mengumpulkannya per bulan, menampilkannya per bulan atau bagaimana seperti itu. Terus di sini juga ada beberapa video sih. Coba saya tonton tapi semuanya dalam bahasa Thailand, jadi saya tidak bisa memahaminya apa tujuan video tersebut seperti itu. Terus ada yang Vietnam Open Development Mekong.net. Mekong, jadi Open Data Vietnam ini ada platform Open Data dari Vietnam. Pada halaman beranda lebih fokus ditampilkan mengenai pengumuman dan berita. Ya, jadi satu kelemahan yang menurut saya cukup fatal di web ini adalah di halaman pertama itu mereka menampilkan berita dan informasi seperti itu. Sebenarnya bukannya fatal sih, cuman mungkin akan agak membingungkan untuk masyarakat yang awam dalam mengakses, jadi bingung tujuan web ini sebenarnya apa. Mungkin banyak yang tidak tahu kalau ada yang namanya open data seperti itu. Terus datasetnya dapat diakses melalui tombol data hub, dan di sini disediakan berbagai dataset yang dapat difilter dari negara, format file, topik, dan lain-lain. Tapi satu bagusnya di sini mereka mengumpulkan data juga dari negara lain. Jadi bisa kayak dari data lain selain Vietnam. Terus ada Open Development Myanmar.net. Nah, ini memakai platform yang sama ya seperti yang Vietnam tadi, cuma beda warnanya saja. Jadi kayak desainnya itu sama, logonya juga sama. Jadi cuman tampilan di dashboardnya itu masih menampilkan, kalau yang Myanmar masih mereka tampilkan beberapa graf dan ada berita dan informasi juga seperti itu. Sama juga mengakses datasetnya melalui pilihan data hub, terus dapat difilter dari negara, format file, topik, dan lain-lain seperti itu. Terus ada terakhir yang dari Brunei. Yang ini saya agak bingung karena ketika saya load halaman berandanya itu grafnya kosong, bisa dilihat di gambar ini. Kayak mungkin memang masih dalam tahap perkembangan atau gimana. Pada halaman beranda ditampilkan berbagai pembagian. Ya, ada pembagiannya, tapi yang ininya masih kosong. Ini beberapa referensi saya dalam mengerjakan. Sekian untuk tugas kedua. Dan untuk tugas ketiga itu saya itu kan diminta untuk melakukan inventarisasi. Dan saya memang melakukannya itu dalam bentuk Excel. Jadi saya mengumpulkan tiga inventarisasi teknologi smart city. Jadi saya mengumpulkan 3 startup, itu eFishery, Banu.id, dan Hara. Jadi eFishery itu apa? Kalau dibaca di sini keterangannya dibangun pada tahun 2013 dan merupakan startup yang menyediakan pakan untuk ternak laut dan dengan integrasi IoT. Jadi tujuannya itu meningkatkan produktivitas dari budidaya aquaculture, mempermudah pihak dalam ekosistem untuk memperoleh permodalan dan perluasan pasar. Seperti itu. Jadi kayak meningkatkan kualitas budidayanya sehingga dapat memperluas pasar dan dapat menunjang memperoleh modal seperti itu. Terus memperbaiki harga ikan dan kualitas ikan di pasar. Kalau kualitas ikannya stabil, maka harga ikan juga secara umum, secara tidak langsung nanti akan terpengaruh dan menjadi stabil. Nah, apa itu produk yang mereka kembangkan itu adalah smart feeder dan disease prevention system. Jadi, tapi yang disease prevention system ini sejauh yang saya baca baru untuk pakan udang. Jadi yang akan bisa fokuskan itu sebenarnya smart feeder mereka. Jadi smart feeder mereka itu bagaimana? Ini konsep smart city-nya, sensing, understanding, dan acting. Jadi smart feeder ini akan mempunyai sensor yang dapat mendeteksi nafsu makan ikan. Jadi salah satu masalah dalam budidaya ikan itu adalah peternak itu kalau memberi makan ikan, kadang terlalu banyak, kadang terlalu sedikit, dan tidak stabil. Dan kalau pakannya terlalu banyak, itu akan merusak ekosistem. Jadi sisa pakan yang tidak termakan itu akan merusak ekosistem ikan. Ekosistem kolam, maaf. Jadi mereka akan melakukan sensor untuk mendeteksi nafsu makan, terus jika mereka sudah memahami nafsu makan ikan dan hasil pengukuran, jadi kayak hasil pemahamannya akan berupa kayak berapa banyak pakan yang akan dilepas seperti itu. Dan actingnya itu yaitu melepaskan pakannya. Kalau dari smart city modelnya, dari segi smart society, menurut saya itu masuk ke health. Karena meskipun bukan kesehatan manusia, tapi ini lebih ke kesehatan dari hewan laut seperti itu. Jadi melepaskan pakan terlalu banyak itu secara tidak langsung tidak baik untuk kesehatan ikan dan juga merusak ekosistem. Yang kedua itu dengan disease prevention system mereka ini, mereka
yang meluncurkan pada 2019 berupa Aqualisan. Jadi mereka bekerja sama dengan Aqualisan, yaitu disinfektan ramah lingkungan, untuk membantu mencegah penyakit dalam ternak udang, seperti itu. Jadi yang ini baru ada untuk ternak udang. Jadi dalam segi kesehatan juga. Kalau dari segi ekonominya menurut saya, mereka itu ada di point center of economy karena mereka mengoptimalkan pakan sehingga menstabilkan harga pasar. Terus resources, mereka mengoptimalkan pemakaian pakan. Jadi tidak terbuang sia-sia. Dari segi industri juga mereka meningkatkan produktivitas ternak ikan. Dan dari segi edukasi, mengekspos peternak terhadap teknologi. Jadi kayak mendigitalisasi negara juga jatuhnya, seperti itu. Kalau dari smart environment itu sudah jelas ya, sudah saya jelaskan bahwa pakan yang tersisa itu akan mengalami dekomposisi dan dihasilkan CO2 dan CH4, seperti itu. Jadi itu tidak baik untuk ekosistem. Terus mereka juga dalam perihal energi, mereka mengefisiensi penggunaan energi dan budidaya ikan, karena sudah smart kan, jadi peralatannya bisa tahu kapan mau lepas, seperti itu. Mau lepas berapa banyak, maksud saya. Terus public space, menyediakan ruang terbuka. Yang ini mungkin agak rancu ya, kenapa saya tulis menyediakan ruang terbuka dan memenuhi kebutuhan hidup manusia akan tempat publik. Karena ini saya berdiskusi dengan teman saya itu bahwa tempat publik atau daerah hijau itu adalah salah satu kebutuhan makhluk hidup. Dari sisi filsafat sih, lebih ke filsafatnya. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya ini mungkin dalam pemikiran saya akan lebih meningkatkan tempat publik. Maksudnya lebih meningkatkan ruang hijau di bumi, seperti itu. Terus dari smart city platformnya itu saya merasa tergolong ke health, sudah saya jelaskan, kesehatan ternak, terus commerce karena meningkatkan produktivitas budidaya dan edukasi soal meningkatkan pemahaman teknologi bagi peternak. Terus yang kedua itu adalah Banu ID. Kalau Banu ID dari saya sendiri, kalau Banu ID mungkin agak mirip dengan e-fishery. Jadi mereka juga di bidang peternakan ikan. Tapi bedanya itu mereka produk mereka tuh kalau tujuannya kurang lebih sama ya. Jadi meningkatkan produktivitas, meningkatkan lingkungan perairan dan kehidupan di bawah laut, mewujudkan tercapainya keamanan pangan nasional dan regional. Jadi jatuhnya sebenarnya itu kurang sama. Kalau jatuhnya tuh jadinya sama dengan yang sebelumnya tujuannya, karena kalau misalnya kita contohnya nih, kita mewujudkan tercapainya keamanan pangan, itu berarti juga harga di pasar itu secara tidak langsung akan stabil, seperti itu. Dari produknya itu sebenarnya yang beda itu mereka di produknya, mereka itu ada micro bubble generator, jadi meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam kolam ikan dengan sensor IoT. Generator ini dibantu dengan panel surya sebagai sumber kekuatan dan aplikasi mobile untuk pengawasan. Jadi kalau dari e-fishery itu mencegah merusaknya ekosistem, jadi salah satunya alasan merusaknya ekosistem itu kan juga karena kurangnya oksigen. Sedangkan dari Banu ID ini lebih ke mengobati rusaknya ekosistem. Jadi sensing, jadi ada sensor yang akan mengawasi kualitas air, terus ada understanding, setelah memahami bagaimana kualitas air akan menentukan apakah micro bubble generator akan diaktifkan atau tidak. Jadi kalau mau cara kerja secara fisikanya itu akan mendorong air bertekanan pipa venturi sehingga terbentuk area bertekanan rendah dan secara otomatis akan menghisap udara ke area bertekanan rendah tersebut ke area. Jadi kurang lebih ke konsep tekanan sih. Seperti itu. Proses dan kondisi kolam juga dapat diawasi melalui aplikasi mobile. Kalau smart city model ini dari Smart Society help karena mereka menjaga memperbaiki ekosistem laut yang pada akhir jatuhnya itu juga akan meningkatkan kesehatan hewan laut, seperti itu. Terus smart ekonominya center of ekonomi karena mereka menstabilkan harga pasar ya jatuhnya, seperti yang tadi saya jelaskan. Terus resources, mengoptimalkan bahan untuk proses pelarutan oksigen. Terus industrinya itu meningkatkan produktivitas dan kualitas aquaculture, edukasinya mengekspos peternak terhadap teknologi, seperti itu. Terus smart environment, environment-nya itu menjaga dan mengawasi kualitas air, jadi dunia laut ya, ekosistem laut. Terus energinya itu mengefisiensikan penggunaan energi dalam budidaya ikan dengan panel surya. Jadi mereka menggunakan panel surya. Jadi dari sini juga bisa kita tarik kesimpulan sih, kalau kelemahannya itu ya karena panel surya, kelemahan dari panel surya, energinya dipengaruhi oleh matahari. Terus public space, menyediakan ruang terbuka dan memenuhi kebutuhan hidup manusia akan tempat publik dan daerah hijau. Terus smart city platformnya menurut saya ada tergolong ke health, menjaga ekosistem laut, commerce, meningkatkan produktivitas,
education, dan education membantu meningkatkan pemahaman teknologi bagi peternak. Jadi yang Bano ID ini kurang lebih sama dengan Efficiency. Terus yang ketiga itu ada Hara atau startup yang berfokus pada digitalisasi dunia pertanian dengan memanfaatkan teknologi IoT. Tujuan dari startup ini mempromosikan perkembangan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada perekonomian masyarakat pedesaan melalui pertukaran data, memaksimalkan hasil pertanian dan meminimalkan resiko gagal panen, seperti itu. Jadi itu tujuannya. Jadi bagaimana mereka bisa meminimalkan resiko gagal panen itu? Jadi petani itu kan, jadi produk Hara ini itu sebenarnya aplikasi ya. Jadi petani itu tinggal melakukan login, nanti mereka akan diberikan kayak yang pertama itu petani juga harus apa ya istilahnya? Nggak harus sih, tapi kalau petani menyediakan data kepada Hara kayak misalnya untuk lahan pertanian ini hamanya ini difotoin gambarnya, dikasih keterangan apa seperti itu. Nanti mereka akan mendapatkan token yang mana token itu dapat ditukarkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari kayak maksudnya kebutuhan barang kayak beras, minyak dan lain-lain, garam. Tapi selain itu, para petani itu juga akan diberikan yang namanya itu tips dalam menjaga lahan mereka dari data-data yang telah dikumpulkan seperti itu. Jadi aplikasi Hara akan menggunakan berbagai macam data terkait karakteristik pertanian sehingga dapat menjadi bahan rujukan petani yang menggarap lahan. Terus pada smart city konsepnya itu sensing, understanding, acting. Sensingnya itu sensor pada aplikasi digunakan untuk mendeteksi jenis lahan, cuaca, dan temperatur tanah. Ya, jadi juga ada sensor ya di sananya. Kalau saya tidak salah ini sebenarnya juga ada memakai satelit kalau saya tidak salah ingat. Terus understanding data yang diperoleh akan menghasilkan pengetahuan yang berguna. Acting itu pengetahuan tersebut akan dirangkum dalam bentuk laporan dan kemudian dapat dipakai seperti pupuk apa yang cocok digunakan. Oke, jadi ya data-data yang dikumpulkan itu akan menghasilkan laporan yang menjelaskan kayak hama seperti apa yang membahayakan, pupuk apa yang cocok untuk lahan seperti ini, dan lain-lain. Kalau dari smart city modelnya tuh smart society menurut saya juga masuk ke help karena kesehatan tanaman yang tadi itu kesehatan hewan laut, yang ini ke tanaman, tumbuhan, pertanian dengan berbagai informasi yang disediakan. Terus dari sisi smart ekonominya tuh center of economy karena mengoptimalkan lahan dan pertanian sehingga menstabilkan harga pasar. Terus resources mengoptimalkan pemakaian bahan pertanian karena dikasih tahu kan kayak diberikan informasi tentang pupuk yang cocok seperti itu. Jadi bisa menghemat resources yang terbuang. Industri juga meningkatkan produktivitas jatuhnya. Edukasi mengekspos peternak pada teknologi dan meningkatkan pengetahuan terkait pertanian. Karena kalau yang e-fishery itu kan dan Bano ID itu kan lebih ke kayak sensornya bekerja sendiri, dikasih. Karena kalau yang ini kan masih dididik, maksudnya diberi edukasi kayak untuk lahan seperti ini, hama yang berbahaya ini, pupuknya ini, lain-lain seperti itu. Dari sisi smart environment-nya sudah jelas di environment dan public space. Environment itu menjaga kualitas lahan pertanian dan public space itu meningkatkan daerah hijau. Karena kalau kualitas lahan pertanian bagus juga daerah hijau di suatu negara juga semakin berkembang seperti itu. Terus smart city platformnya itu payment, commerce, sama education. Payment karena petani akan diberikan token dan jika memberikan data dan token tersebut dapat ditukar dengan berbagai barang keperluan sehari-hari. Terus commerce itu meningkatkan produktivitas budidaya pertanian, edukasi itu meningkatkan pemahaman akan pertanian dan teknologi bagi peternak. Itu untuk tugas ketiga yang inventarisasi. Terus tugas keempat yang kemarin ada di ELOC yang dituliskan presentasikan rancangan poin-poin itu, saya sudah mengerjakannya juga. Ini akan menjadi presentasi terakhir. Sedikit dari table of content-nya itu akan dibahas sesuai yang diminta di ELOC, latar belakang, best practice, arsitektur, manfaat, dan faktor. Dari latar belakangnya nih, saya memakai studi kasus permasalahan budidaya ternak ikan di Dusun Ponggeng, Jawa Barat. Jadi kan diminta untuk fokus ke suatu kota, kabupaten, atau lokasi tertentu. Terus permasalahan yang sering dihadapi dalam budidaya ikan yang pertama adalah minimnya kualitas air bersih. Terus yaitu zat-zat seperti amonia yang terkandung dalam kolam dapat membuat ikan rentan diserang penyakit dan parasit. Jadi ini dari paper ilmiah penelitian yang sudah pernah ada seperti itu. Terus permasalahan kedua adalah biaya pemberian pakan ikan karena harganya relatif mahal. Pakan ikan sendiri memakan biaya sekitar 40 hingga 60% dari keseluruhan biaya produksi. Kalau data ini diambil dari buku yang diterbitkan pada tahun 2005. Jadi best practice yang saya jadikan patokan itu adalah e-fishery. Kenapa? Karena kalau dijelaskan di sini kan masalahnya ada dua. Yang pertama itu
zat-zat yang berbahaya, dan yang kedua itu permasalahan pakan. Dari e-fishery sendiri sudah menyelesaikan, bukan menyelesaikan sih, mungkin memberikan solusi yang lebih efektif dalam masalah pakan tersebut, yang sudah saya jelaskan dalam presentasi sebelumnya. Jadi dari peralatan mereka. Jadi kalau dari hasil wawancara dari yang diterbitkan dalam Medium tentang dengan CEO e-fishery itu, beliau menjelaskan bahwa beberapa masalah yang sering ditemukan oleh peternak itu pertama itu overfeeding. Overfeeding itu berarti ya memberikan pakan terlalu banyak. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, tidak baik untuk kesehatan ikan juga dan dapat merusak ekosistem. Polusi ekosistem yang dapat diakibatkan dari sisa makanan yang tertinggal dalam kolam. Ya. Terus dari apa yang saya rencanakan, kan tadi ada dua masalahnya. Yang pertama ternak, yang kedua itu kualitas air. Nah, karena di sini yang saya baca di papernya itu contohnya amonia, maka saya terpikirkan untuk membentuk suatu sistem yang dapat mendeteksi kadar amonia dalam air, dan apabila kadar amonia telah mendekati batas threshold tertentu, maka akan dilepaskan asam. Kenapa asam? Karena amonia itu kan basa. Asam dan basa itu akan bereaksi dan menghasilkan garam dan air. Yang mana juga sudah saya tanyakan ke teman saya dari teknik kimia bahwa garam itu aman kalau ada dalam kolam. Jadi tidak masalah kalau ada kadar garam dalam kolam seperti itu. Terus sistem ini kemudian akan diintegrasikan dengan aplikasi berbasis mobile sebagai media pengawasan, atau bahkan bisa digabungkan dengan teknologi produk dari e-fishery. Jadi semakin lengkap seperti itu. Terus sumber data yang diperlukan tentu saja kondisi kolam dan kadar amonia yang menyertainya. Terus data ini akan diolah dan dikembangkan suatu modal kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dapat menentukan tingkat bahaya atau kadar amonia dalam kolam. Kemudian teknologi jaringan dan data center yang akan digunakan adalah cloud server. Jadi apa itu cloud server? Itu dia server virtual yang berjalan dalam cloud computing environment. Kalau server yang biasa VC itu namanya in-premise server. Jadi kita pakai cloud server di sini. Dan bukan, ya maksudnya rancangan saya. Karena apa? Karena yang pertama itu mempunyai kapabilitas on-premise server, terus dapat menampung data dalam jumlah besar, dapat melakukan proses yang intensif, dan akan menyesuaikan biaya dengan resource yang dipakai. Jadi biaya yang dimakan itu sesuai dengan apa yang kita pakai. Jadi bayar sesuai seberapa kita pakai, seperti itu. Terus akan dikembangkan mode kecerdasan buatan yang dengan memanfaatkan sumber data yang sudah dikumpulkan untuk menentukan tingkat bahaya atau kadar amonia dalam kolam. Jadi yang ini tuh bisa istilahnya klasifikasi. Kalau misalnya kita memberikan kelas seperti kadarnya rendah, tinggi bahaya, sedang, dan kelas bahaya seperti itu. Atau juga bisa hasilnya itu berupa tingkat kadar dalam satuan angka. Dan kemudian baru kita tentukan apakah akan melepaskan asam atau tidak. Aplikasi berbasis mobile juga akan dikembangkan dan diintegrasikan dengan produk berupa sensor. Aplikasi akan membutuhkan data-data pengawasan untuk ditambahkan dalam dataset yang akan dipakai dalam perkembangan lebih lanjut, seperti itu. Terus manfaat dan faktor manfaatnya itu yang pertama itu mengatasi masalah kadar amonia dalam air yang dapat merusak ekosistem. Terus dapat diintegrasikan dengan produk lain seperti e-fishery sehingga dapat semakin menunjang perkembangan smart city di Indonesia. Terus faktor penunjang keberhasilan itu tentu saja kesediaan pihak-pihak yang berhubungan dengan penyediaan data, informasi berharga demi perkembangan produk. Terus bantuan pihak-pihak tertentu dalam menentukan asam yang paling optimal untuk dipakai. Atau mungkin ada alternatif lain dalam mengatasi hal tersebut. Terus tim yang mumpuni sehingga perkembangan seluruh produk dapat berjalan lancar. Terus faktor yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi adalah kurang bagusnya jaringan internet, karena aplikasi ini kan berarti kan nanti diintegrasikan dengan aplikasi mobile. Nah, diintegrasikan dengan aplikasi mobile itu berarti kita memerlukan jaringan internet agar bisa tahu kondisinya seperti itu. Dan masalah internal tim. Ini beberapa referensi yang saya pakai. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Mas Genardo. Saya juga menikmati ini presentasinya ya. Tadi saya setuju. Jadi tadi sudah ada case study ya yang coba digunakan. Tadi konteks